Halo, selamat pagi teman-teman. Salam sehat, berkelimpahan rezeki buat teman-teman semua. Kali ini saya mau sedikit sharing tentang berita yang akhir-akhir ini di dunia asuransi lagi sangat ramai dibicarakan, ya, atau lagi sedang hot-hotnya atau lagi trending ya, trending topik istilahnya seperti itu, yaitu tentang aturan OJK untuk asuransi unit link atau PAID. Nah, di sini ada beberapa aturan-aturan baru yang memang harus ditaati oleh semua perusahaan asuransi. Karena nanti aturan baru ini sudah berdasarkan dari SE OJK nomor 5. Sebenarnya banyak ya, ada beberapa lah, bukan banyak. Tapi pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas 3 saja yang menurut saya sangat penting dan sangat signifikan aturan yang baru ini dengan aturan yang lama, ya. Nomor 1 kalau menurut saya yang sangat berbeda dari aturan SE OJK nomor 5 ini adalah tentang cuti premi otomatis. Atau kalau di dunia asuransi yang saya geluti, kita menyebutnya APH, ya. Kalau pada zaman dulu, bukan zaman dulu ya, zaman sebelum SE OJK keluar ini, kalau ada nasabah ikut asuransi unit link, ya, setelah berjalan beberapa tahun, contoh sudah di atas 5 tahun atau 7 tahun, itu akan terbentuk nilai tunai. Nah, ketika nasabahnya ini telat membayar atau nasabahnya ini mau cuti premi, itu bisa diajukan namanya form cuti premi. Nah, pada saat nasabah mengajukan form cuti premi dan di-approve oleh bendera asuransi yang dia ikut, otomatis nasabah tidak perlu membayar lagi. Tetapi nasabah tetap tercover sesuai dengan benefit yang ada di polis yang dia ikut. Nah, kadang-kadang hal ini yang menjadi bumerang, teman-teman. Kenapa nasabah pada saat nanti dia mau nutup polis, dia komplain. Dia merasa, saya dibohongin nih sama bendera, sama asuransi. Dia tidak paham bahwa pada saat cuti premi, biaya-biaya yang timbul di asuransi itu akan diambil dari nilai tunai. Nah, sedangkan dia tidak membayar lagi, otomatis nilai tunainya sedikit demi sedikit akan tergerus. Karena dia kan tidak melakukan pembayaran, tapi dia tetap tercover. Ini yang sering sekali nasabah salah paham, yang menyebabkan nasabah akhirnya komplain, akhirnya terdengar ke pihak OJK. Maka dibuatlah aturan SE OJK nomor 5 ini. Untuk yang baru tidak ada lagi cuti premi otomatis. Tapi jangan khawatir teman-teman, kalau teman-teman mau tetap melakukan cuti premi di aturan yang baru ini bisa nggak? Bisa, tapi nasabahnya harus mengajukan, tentunya dibantu dengan agen-agen yang nasabah pilih, agen-agen terpercaya yang teman-teman sudah pilih nih, bendera mana, bendera A, bendera B, bendera C. Maka agennya 30 hari sebelum jatuh tempo, agen tersebut harus mengajukan namanya form. Ya, setelah formnya itu diisi, baru cuti preminya bisa dilakukan. Jadi nggak otomatis lagi. Nah, dalam mengajukan form cuti premi ini, otomatis kan atas persetujuan nasabah. Nasabah kan harus tanda tangan. Jadi nasabah nggak bisa lagi komplain kalau di kemudian hari, loh kok nilai tunai saya berkurang. Dia harus tahu konsekuensinya bahwa pada saat dia cuti premi, maka semua biaya-biaya yang timbul dari asuransi itu akan diambil dari nilai tunainya. Itu yang nomor 1, yang menurut saya sangat signifikan aturan OJK yang baru ini, ya. Terus yang nomor 2 adalah tentang premi. Nah, premi ini sebelumnya bendera asuransi ini bersaing. Yang A menawarkan sekian, yang B menawarkan sekian, yang C menawarkan sekian. Ya, bersaing nih. Ada yang bilang, di gua aja lebih murah, di ini lebih tinggi. Nah, untuk aturan OJK yang baru ini akan distandarkan.
silakan teman-teman memilih bendera asuransi mana yang akan teman-teman percaya. Nah, sekarang bendera asuransi lagi berlomba-lomba nih untuk menstabilkan preminya agar mungkin tidak terlalu tinggi tapi sudah sesuai dengan aturan OJK. Kalau yang tadinya perusahaan asuransi memberikan premi yang sangat rendah, ternyata sekarang aturan OJK-nya sekian, tentunya dengan kenaikan yang signifikan ini, nasabah-nasabah baru akan bingung, loh kok dulu sebelumnya maksudnya kan cuma segini, kenapa yang baru sangat jauh sekali gitu. Tapi kalau ada bendera asuransi yang memang dari awal sudah menerapkan standar yang sudah agak mirip-mirip OJK, begitu keluar aturan ini kenaikannya tidak terlalu signifikan. Jadi artinya market si bendera yang memang sudah biasa menerapkan standar ini tidak terlalu kaget. Oh iya, yang lama juga segini, yang baru juga kenaikannya tidak terlalu signifikan. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah harus mencantumkan mengisi namanya form PAID, ya. Tulisannya PAYDID, tapi orang-orang kadang membacanya PAID, termasuk saya ya. Nah, form itu apa sih? Ya, form itu yang menyatakan bahwa nasabah mengerti, ya, bahwa nasabah mengerti isi polis apa yang dia beli, ya. Unit link tidak dijaminkan nilai tunainya. Yang dijaminkan adalah isi proteksinya, benefit proteksinya, itu yang dijamin. Itu salah satu garis besarnya apa sih form PAID. Maka dengan berlakunya aturan ini, dengan nasabah yang membeli produk asuransi ada unit link dan mengisi form PAID, nasabah tidak bisa lagi komplain. Kok saya nilai tunai saya begini, dulu dijanjikannya seperti ini. Tidak, karena sudah di sana tertulis, saya mengerti dan saya menyetujui bahwa polis asuransi yang saya beli ada nilai tunainya dan investasinya tidak dijaminkan. Di sana di formnya tertera, dan itu sudah bisa menjadi bukti kuat untuk kami semua para agen asuransi maupun perusahaan asuransi bila di kemudian hari ada nasabah yang komplain lagi, kok nilai tunai saya, karena itu tidak dijamin. Ya, ingat yang dijaminkan hanya benefit asuransinya. Nah, itu teman-teman sharing dari saya yang menurut saya perlu teman-teman ketahui yang sekarang mungkin sedang mencari-cari asuransi, mau unit link atau tradisional. Nah, salah satunya 3 faktor itu yang perlu diperhatikan. Mau memilih unit link atau tradisional, tetap keputusannya di tangan teman-teman. Tapi paling tidak pahami dulu SE OJK nomor 5 ini, agar di kemudian hari teman-teman tidak merasa tertipu, tidak merasa dibohongi, ya. Karena ingat, nilai tunainya itu tidak dijaminkan, ya. Bahkan OJK sendiri memberikan pernyataan seperti itu, tidak dijaminkan karena uangnya kan ditaruh di pasar saham. Yang dijaminkan, yang dijamin oleh pihak OJK maupun pihak asuransi yang nanti teman-teman pilih adalah benefit asuransinya, proteksinya. Contoh UP-nya berapa, kartu kesehatannya apa, itu yang dijamin, ya. Kalau nilai tunainya tidak dijaminkan. Itu aja sharing dari saya. Semoga aturan OJK ini bisa membuat masyarakat yang tadinya galau, yang tadinya punya pemandangan kurang baik untuk asuransi bisa berubah, bisa sama-sama mengerti bahwa yang dibeli adalah rasa nyaman proteksinya. Begitu ya teman-teman. Salam sehat, salam proteksi.